Surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Shadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kembali kita berjumpa lagi pada sore hari ini ya. Semoga puasa kita ya yang kita lakukan kemarin insyaallah diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun juga kita berharap semoga Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Karena itu mari kita bersyukur, kita syukuri semua nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para pemirsa, kita akan membahas tentang kerja dan amal. Banyak orang yang mengatakan, aduh, masa kerja melulu tidak pernah beribadah. Masa beribadah melulu nggak pernah kerja. Hemat saya, jangan mempertentangkan antara kerja dengan ibadah. Semua pekerjaan dilakukan dengan niat lillahi ta'ala itu adalah bernilai ibadah. Kita pergi ke kantor. Ya. Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan istri, anak-anak. Ma, anak-anakku, doain papa ya, pergi ke kantor ya. Ya Allah, aku meninggalkan rumah dan keluarga semata-mata untuk mencarikan nafkah untuk mereka. Semoga ini bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billah. Nah, kalau kita pergi ke kantor dengan niat untuk memberikan nafkah kepada keluarga atau orang tua, insya Allah itu pasti ibadah itu. Jadi saya ingatkan kepada kita semuanya, mari jangan pernah melupakan berniat. Karena ia membedakan antara diet dengan puasa itu niat. Kalau kita tanpa niat berpuasa itu diet. Ia membedakan antara sholat dengan olahraga, itu niat. Kalau kita sholat tanpa niat itu bukan sholat, itu olahraga. Ya, jadi mari kita lakukan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dengan niat lillahi ta'ala, itu pasti bernilai ibadah itu. Nah, kalau selalu kita berniat lillahi ta'ala, maka sepanjang hari kita tuh beribadah tuh. Jam berapa Bapak Ibu pergi ke kantor? Jam 7 misalnya kan. Pulang jam berapa? Kadang-kadang sampai maghrib. Bayangkan, 12 jam Bapak Ibu beribadah itu. Asal kita berniat sebelum pergi ke tempat kerja, ya Allah, saya berniat untuk mencari nafkah yang halal dan thayyibah, memberikan nafkah kepada orang tua atau anak-anak keluarga saya. Itu ibadah itu. Di tempat kerja kita juga sholat, ibadah double tuh. Apalagi kalau kita juga
puasa Senin Kamis, waduh itu berganda-ganda mah pahalanya tuh. Siapa yang akan mendapatkan surga kalau bukan orang seperti itu? Jadi sekali lagi ya para pemirsa, saya ingin mengingatkan bahwa bekerja itu jangan diartikan itu tidak beribadah. Asal kita lakukan dengan niat, bekerja itu ibadah. Dan jangan juga sebaliknya, kita katanya beribadah tapi enggak ada niatnya, itu kerja nothing, itu enggak ada gunanya itu. Jadi kalau kita melakukan sholat tanpa niat, kita puasa itu tanpa niat, ya itu enggak ada pahalanya. Innamal a'malu binniyati. Maka itu niat ini sangat bagus untuk kita pelihara. Apa sih yang dimaksud niat? Niat itu bukan dilafadzkan saja ya, tetapi niat itu adalah di hati ini. Niat baik kepada Allah, ya Allah, ya aku akan mempertahankan hidup ini dengan pergi berobat ke puskesmas. Nah kita sampai di situ beribadah juga tuh. Ya Allah, aku seorang dokter, aku akan mengobati orang. Masya Allah, pahalanya banyak banget itu kan. Bukan cuma menyembuhkan orang, tapi pahalanya juga banyak. Apapun yang kita kerjakan asal memberi manfaat kepada orang lain, itu ibadah ganda itu. Dapat pahala karena meninggalkan rumah untuk cari nafkah keluarganya, terus menyembuhkan orang lain, itu juga pahala lagi kan. Kita memberikan kepuasan terhadap para pembeli karena dagangan kita bagus, nggak ada kebohongannya di situ, nggak ada kepalsuannya di situ. Masya Allah, orang itu menggunakan barang yang kita jual kepadanya itu berkah juga. Tapi jangan ada kebohongan. Pak, ini saya jual murah ini rugi ini, modal nih, masa jual rugi? Mana ada pedagang rugi kan? Jadi nggak usah lah ditambah-tambahin, Pak ini saya jual rugi ini, nggak ada untungnya nih, masa nggak ada untungnya? Nah kalau ada untungnya tapi kita katakan ini nggak ada untungnya, itu nanti bohong, itu nanti nggak ada berkahnya rezeki kita. Katakanlah hanya sedikit untungnya, itu benar. Tapi kalau mengatakan ini nggak ada untungnya, itu bohong. Kecuali kalau memang betul-betul nggak ada untungnya, itu lain lagi. Ya, nah jadi para pemirsa, bekerja itu artinya kita beribadah dengan cara lain. Nah, sholat itu beribadah dengan cara khusus. Para mahasiswa, para pelajar, kalau pergi ke kampus misalnya, niatkan, aku pergi menuntut ilmu karena Engkau ya Allah. Ibadah itu, sudah ibadah. Jadi para mahasiswa, jangan mengira bahwa kurang amalnya. Ada hadis Nabi kan, orang yang berangkat dari rumahnya menuntut ilmu, ya itu akan dicatatkan kebaikannya itu mulai dari berangkat dari rumahnya sampai pulang kembali ke rumahnya. Bayangkan kalau saudara-saudara sekalian ke kampusnya pagi-pagi jam 6, menghindari macet, pulangnya jam 6 lagi, 12 jam Anda beribadah. Mau capek tuh malaikat itu mungkin itu mencatat amalnya. Wah ini orang ini ke perpustakaan lagi, ya kemudian ke kantin bawa buku juga. Masya Allah, ini main di internet terus, ini mencari PR-nya dikerjakan sedemikian rupa, itu dapat pahala semua. Maka itu jangan menodai perjalanannya dengan merusak niatnya. Niatnya pergi ke kampus mencari ilmu, tapi mampir nonton dengan pacarnya. Di situ mungkin mengerjakan sesuatu yang terlarang. Ya itu tenggelam kebaikannya itu, ditenggelamkan oleh dosanya. Maka itu para pemirsa, begitu kita bertekad untuk melakukan ibadah, mau bekerja sambil ibadah, jangan pikiran dosa. Sebab dosa itu nanti, ya iblis juga kan selalu memprovokasi hambanya, orang-orang. Nah jadi saya berharap banyak ya kepada para mahasiswa, para pekerja, apapun pekerjaan kita, profesi kita, jangan pernah meninggalkan niat sebelum melakukan pekerjaannya, supaya nanti itu bernilai ibadah. Ya kalau bernilai ibadah, bayangkan setiap hari kita pergi ke kampus, pergi ke pasar, berdagang, maka itu setiap hari kita mendapatkan kebajikan. Mari kita memungut ya kebajikan-kebajikan yang disiapkan oleh Allah. Nanti kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, kita juga berharap pekerjaan kita itu mendapatkan ridha Allah. Dan kalau kita mendapatkan ridha Allah, pasti ridha manusia juga dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak dapat ridha dari manusia, tentu Allah juga nggak ridha kan. Ada nggak manusia yang ridha itu kalau pekerjaannya pencuri motor? Nggak. Ada nggak yang ridha itu kalau kerjaannya nyolong? Ada nggak
Tukang ridho itu kerjanya rampok. Enggak lah. Nah, apa yang tidak menguntungkan bagi manusia, apa yang dibenci oleh manusia, itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu rezeki yang halal thayyibah mubarakah itu penting. Rezeki itu harus dicari yang halalnya, ya. Dan yang kedua harus dicari juga yang bagusnya. Halal tapi belum tentu baik, ya kan. Yang kita akan cari halal dan baik. Nah, yang kita inginkan juga berkah. Belum tentu yang halal itu berkah. Apa yang dimaksud berkah? Berkah itu mengundang Allah untuk terlibat dalam satu perbuatan. Kalau ingin pekerjaannya berkah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu pasti berkah. Ya. Pergi ke kampus, baik tuh, halal tuh. Tapi tidak thayyibah, kenapa tidak thayyibah? Di samping ke kampus juga dia pacaran, melampaui batas. Itu tidak thayyib tuh. Nah, udah salat, sudah belajar di situ, tapi nggak pernah membaca basmalah, nggak berdoa sebelumnya, itu nggak berkah. Jadi kalau ingin sempurna sebagai mahasiswa, niatkan yang baik pada waktu mau pergi ke kampus. Jangan melakukan keonaran dan dosa pada saat melakukan tugas pembelajaran, dan jangan pernah berpisah dengan Allah. Selalu ucapkan basmalah pada saat kita mau membuka buku, mengikuti pelajaran. Kan ada ayatnya kan, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi fa innahu lafisqun. Janganlah kalian mengkonsumsi sesuatu sebelum membaca basmalah, karena itu rusak. Menurut Ibnu Ajibah, ulama tafsir yang terkenal itu, makanan itu terbagi dua. Ada makanan lahiriah seperti nasi, roti, buah-buahan, teh, kopi. Itu baca basmalah itu kan. Tapi ada makanan rohani seperti membaca buku, ya, membaca zikir. Itu baca basmalah juga. Itu kan mengkonsumsi makanan batin. Nah, kalau makanan batin itu memperkaya atau membuat kenyang kepala kita, ya, pikiran kita. Kalau makanan lahirnya membuat kenyang perut, ya kan. Baik makanan lahirnya maupun makanan batin, bacalah basmalah. Itu nanti yang disebut dengan berkah. Kita itu hanya baca basmalah pada saat makan nasi, tapi ketika membaca buku nggak pernah pakai basmalah. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Rasulullah, setan itu akan masuk bersama dengan sari-sari makanan yang kita makan. Ya. Jadi iblis ikut masuk pada saat kita mendapatkan pelajaran. Maka itu ilmu yang kita bertumpuk di kepala ini, itu juga ada iblisnya tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Ya koruptor, orang pintar itu, profesor itu. Nah, kenapa? Mungkin nggak pakai basmalah pada saat membaca buku. Nah, yakinlah betul bahwa kalau apapun yang kita lakukan dengan mengingat Allah pada waktu mengerjakan perbuatan, itu pasti berkah. Setannya akan pergi. Nah, kita kan selama ini hanya baca basmalah waktu mau makan nasi. Itu pun juga kadang lupa. Padahal Rasulullah mengingatkan, kalau lupa baca basmalah, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruhu. Maka setan itu memuntahkan sari makanan yang dimakan, itu baru pergi kabur. Nah, kalau orang makan tanpa pakai basmalah, para pemirsa, itu setan itu kebanyakan di perut kita, nanti akhirnya bikin apartemen setan di perut. Itulah kalau marah itu keblinger. Ya, berkaca-kaca matanya, banting pintu, lempar piring, suaranya kemana-mana, di tetangga 5 rumah di sebelah itu kedengar itu. Lagi ngamuk itu lagi. Kenapa? Itu setan yang bersarang di dalam hatinya, yang dalam pikirannya, dalam dadanya, ngamuk-ngamuk juga. Kenapa banyak setan? Dia nggak pernah membaca basmalah pada saat makan. Nah, setan itu masuknya di rongga badan kita melalui sari makanan yang kita makan tanpa membaca basmalah. Maka itu diwanti-wanti betul. Apabila kita lupa membaca doa, membaca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan keluar. Nah, para pemirsa, bulan suci Ramadan ini adalah cara untuk mengecoh setan. Setan nggak bisa mendekati orang yang berpuasa kok. Mau menggoda dari segi makanan, aku puasa. Jadi setan itu ikut puasa juga, karena nggak bisa mengganggu orang yang sedang puasa. Kenapa? Nggak mempan. Ya. Tapi kalau ada orang nggak berpuasa, wah itu sarang iblis tuh. Udah nggak puasa, zina lagi. Kenapa? Jadi sasaran setan pada nganggur, akhirnya diserbu orang nggak puasa kan. Coba lihat, ada orang nggak puasa, udah kurang ngajar terhadap ibunya, udah maki-maki istrinya, udah itu zina lagi, udah itu main judi lagi, udah itu fitnah lagi. Kenapa? Dia dikerumunin iblis, kan iblis itu kelaparan kan, orang semuanya pada puasa kan. Jadi kalau Anda tidak berpuasa, Anda akan jadi sarang konsentrasi iblis.
Maka itu berpuasalah seperti hanya orang lain berpuasa, maka Anda akan bebas daripada kerumunan iblis. Nah, para pemirsa, bulan suci Ramadan kali ini, ya mari kita tingkatkan bukan saja pahala tapi juga amal. Jangan hanya pahala dan amal, tapi kita akan tingkatkan pengetahuan. Maka itu tetaplah bersama kami di Dai TV. Setiap menjelang buka puasa selalu ada materi seperti ini. Semoga materi-materi ini bisa Bapak Ibu bisa konsentrasikan, bisa simak. Maka insya Allah pengetahuan itu nanti akan menuntun untuk menjadi manusia yang berkah. Hal yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang kita inginkan begini. Apapun yang kita akan makan itu membaca basmalah kan, tapi bagaimana caranya membaca basmalah? Bukan komat kamit mulut membaca basmalah, tapi hadirkan yang punya nama itu di hadapan kita. Yang kita sebut di situ kan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu pejamkan matanya, bayangkan Allah sedang ada di hadapan kita, baru kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau perhatian kita kemana-mana, lalu membaca basmalah itu nggak mempan basmalah itu. Hadirkan yang punya nama dengan penuh ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru makan. Enak itu kan. Nah, inilah. Semoga kita nanti akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, keseimbangan itu penting. Jadi hanya beribadah tidak mau bekerja itu salah juga. Atau kerja dan kerja tapi tidak ada ibadahnya juga salah. Yang paling bagus itu kerja ibadah, atau kerja paralel dengan ibadah disesuaikan dengan niat, itu yang kita harapkan. Jadi para pemirsa, saya berharap banyak ya, ada peningkatan kesadaran dalam bulan suci Ramadan ini. Karena kan kita buka channel dimanapun TV ini ada dakwah-dakwahnya kan, apalagi Dai TV ini. Dai TV ini saya kira salah satu TV yang selalu melahirkan pencerahan terhadap warga bangsa Indonesia. Bulan Ramadan ini terutama kepada umat Islam kan. Setiap hari kita mendengar nasihat seperti ini, dan itu mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah buat kaum muslimin di Indonesia atau dimanapun juga siaran Dai TV bisa diikuti ya. Nah jadi para pemirsa ya, saya ingatkan betul bahwa kerja itu keseimbangannya juga harus ada. Jangan kerja melulu uang materi jadinya, tapi sesekali kita juga sedekah. Jangan numpuk uang itu, tapi tidak pernah kita berikan sumbangan kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Tidak pernah kita, kan sekarang musim banjir nih, banyak hujan di mana-mana kan, Bapak Ibu lihat itu. Nah ini kan memang musim hujan kan. Nah masa tega-teganya kita makan enak, di samping rumah kita itu tenggelam, gak pernah masak. Seberangkala makanannya itu ke sebelah itu. Itu kecil hatinya buat kita, besar hatinya buat mereka kan. Bukan itu para pemirsa, saya mohon betul, sensitifkanlah jiwanya. Peka. Jiwa yang peka itu, dia tidak akan kenyang sendiri kok. Maka itu Indonesia itu kan termasuk negara yang paling, bahkan pernah the top one ya. Indonesia itu paling sosial. Indonesia itu adalah paling dermawan. Di seluruh dunia itu indeks kedermawanan Indonesia nomor 1. Kita melihat ada kebanjiran, waduh, nggak ada hubungan keluarga tuh. Bahkan beda agama, beda etnik, tapi rame-rame membawakan pakaian bekasnya, Indominya. Di tempat lain hanya pemerintah yang terlibat, cuek aja tuh. Tapi kita di Indonesia berlaku seperti agama Buddha kan, bahwa tatuan asih. Tatuan asih, engkau adalah aku adalah engkau. Jadi begitu aku memberikan engkau, berarti aku memberikan diriku sendiri karena engkau adalah aku. Gak ada penyesalan tuh, tadi kebanyakan aku kasih tuh. Kita nggak pernah menyesalkan kalau kita memberikan banyak kepada diri kita sendiri kan. You are me. Engkau adalah aku adalah engkau. Jadi enak tuh. Selalu kita ikhlas. Tapi lulu gua itu pelit itu. Nah, maka ini perlu kita melakukan penyeimbangan dalam perjalanan hidup ini. Jangan melulu materi, uang dikejar, tapi sosialnya nggak ada. Untuk apa kita kaya raya, tapi tetangga kita itu menjerit kemiskinan? Untuk apa kita banyak lemarinya, baju-baju penuh, tetapi kita tidak memiliki kepekaan terhadap tetangga kita yang kedinginan? Ya, mereka kan mau beli makan tapi tidak ada uang. Mereka akan membeli selimut tapi tidak ada uang. Kenapa? Hartanya tenggelam semuanya.
pekerjaannya juga macet ya. Nah, kitalah yang bertanggung jawab untuk memperhatikan tetangga kita yang butuh perhatian itu. Tapi kalau kita enak tidur sendiri, itu tanda bahwa kita itu mati kepekaannya itu. Khatamallahu ala qulubihim, itu terkunci mati hatinya itu. Bukan hanya fi qulubi maradun, sakit hatinya, tapi terkunci mata hatinya untuk menemukan sinar kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para pemirsa, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih punya kelebihan-kelebihan, mumpung kita masih dalam keadaan seperti sekarang, mari kita berbagi kepada tetangga kita atau fakir miskin. Sedikit artinya buat kita itu pasti besar artinya buat mereka. Ya, benar-benar puas. Bahkan mereka itu berdoa terus supaya rezekinya bisa makan hari ini kan. Nah, kita makanan kita kadang-kadang membusuk, kadang-kadang kita tumpahkan ke tempat sampah. Saya menghimbau kepada kita semuanya, jangan hanya kita mencari materi. Akhirnya materi itu numpuk di rumah. Coba lihat gudang kita itu, lemari di atas cover di atas lemari, kemudian dos-dos di bawah ranjang itu. Belum lagi di garasi itu banyak sekali olahraga, alat-alat yang bekas nggak dipakai lagi. Kenapa nggak ditaruh di depan rumah biar pemulung sujud syukur tuh. Ada di rumahnya ada baju yang sudah 3 tahun nggak pernah dipakai. Itu memenjarakan haknya orang tuh. Berteriak itu ya. Bikin rumah bagus-bagus tapi tidak pernah dipakai nginap sementara doang tidur di bawah jembatan kan. Sesekali mereka itu diajak pergi ke rumah makan, nah yatim piatu itu kan. Berwudu di rumah nak kosong tuh di atas tuh. Yang mau istirahat di situ ya baca Quran di situ, makan di situ. Sekali seminggu, sekali sebulan atau sekali setahun kita ajak anak yatim piatu itu. Doanya anak yatim itu makbul. Apalagi kalau 40 anak orang berdoa, maka itu tidak usah khawatir tidak dijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan suci Ramadan ini mari kita buktikan bahwa kita itu adalah bulan yang punya keprihatinan terhadap fakir miskin. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Ya, apa yang kurang di dalam sosialisasi keagamaan kita. Ya. Karena itu para pemirsa, izinkan saya menutup pertemuan kita ini dengan mengajak kita semuanya ya untuk nanti berselawat ya. Selawatnya terserah mau ikut selawat manapun, banyak, ada lebih 200 macam selawat. Yang paling sering kita lakukan adalah selawat Badar, yaitu apa? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyak lagu-lagunya tuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enak kan Bapak Ibu? Mari kita menunggu waktu detik-detik berbuka puasa. Jangan lupa berdoa loh Bapak Ibu sekalian. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Rahman Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.